Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan tentang definisi, macam-macam serta aturan dalam pembuatan definisi mata kuliah logika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin MPD, dengan anggota kami yaitu Sintalia dengan NIM akhir 019, Siti Mutmainah dengan NIM akhir 020, dan Novita Danti Gunawan dengan NIM akhir 022. Pengertian definisi. Definisi berasal dari kata Latin definere, yang berarti menandai batas-batas pada sesuatu, menentukan batas, memberi ketentuan atau batasan arti. Jadi maksud dari definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term, istilah. Definisi terdiri dari bagian pangkal definendum, yaitu sebuah istilah yang harus diberi penjelasan, dan bagian batas definens, yaitu sebuah uraian mengenai arti dari bagian pangkal. Contoh, manusia adalah makhluk berakal. Dalam definisi tersebut manusia adalah definendum dan makhluk berakal adalah definens. Definisi adalah suatu rumusan yang mempunyai tugas untuk menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Maksudnya, menentukan batas-batas pengertian tertentu sehingga apa yang dimaksud tidak kabur dan tidak campur aduk dengan pengertian-pengertian lain. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang macam-macam definisi. Secara garis besar, definisi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Definisi nominalis, 2. Definisi realis, dan yang ketiga definisi praktis. Definisi nominalis adalah penjelasan sebuah kata menggunakan kata lain yang lebih umum dimengerti. Definisi nominalis ini dibedakan menjadi 6, yaitu definisi sinonim, artinya penjelasan menggunakan persamaan kata atau memberikan penjelasan dengan kata yang lebih dimengerti. 2. Definisi simbolis, artinya penjelasan dengan memberikan persamaan pernyataan berbentuk simbol-simbol. Yang ketiga, definisi etimologis. Definisi etimologis adalah penjelasan dengan memberikan asal-usul katanya. Yang keempat, definisi semantis. Definisi semantis artinya penjelasan tanda dengan suatu arti yang telah terkenal. Yang kelima, definisi stipulatif. Definisi ini artinya penjelasan tanda dengan cara memberikan nama atas dasar kesepakatan bersama. Yang terakhir, definisi denotatif. Definisi ini artinya makna yang sebenarnya. Yang kedua yaitu definisi realis atau penjelasan berdasarkan kenyataannya. Maksudnya, penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term atau istilah. Definisi ini dibagi menjadi 2, yaitu definisi esensial dan definisi deskriptif. Definisi esensial yaitu penjelasan dengan cara menguraikan bagian-bagian yang menyusun suatu hal, dan definisi ini dibedakan menjadi 2, yaitu definisi analitis yang artinya memberikan definisi dengan menunjukkan bagian-bagian dari suatu benda yang mampu mewujudkan esensinya, seperti manusia adalah suatu substansi yang terdiri dari badan, jiwa, air, dan H2O. Kemudian yang kedua yaitu definisi konotatif atau arti tambahan, maksudnya menunjukkan isi dari suatu istilah yang terdiri dari genus dan diferensia. Seperti contoh, manusia adalah makhluk yang berakal. Kemudian yang kedua yaitu definisi deskriptif atau dari kumpulan sifat-sifat. Maksudnya, penjelasan dengan menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh hal yang didefinisikan, dan definisi ini dibagi menjadi 2, yakni definisi aksidental dan definisi kausal. Definisi aksidental adalah penjelasan dengan cara menunjukkan jenis
yang disertai dengan penyebutan sifat-sifat, khususnya dengan menggunakan rumus lain, yakni penjelasan yang disusun dari genus dan proprimium. Seperti contoh, manusia adalah makhluk yang berpolitik. Kemudian yang kedua yaitu definisi kausal atau sebab-sebab atau tujuannya, yaitu penjelasan dengan cara menyatakan bagaimana suatu hal itu dapat terjadi dan terwujud. Contohnya, awan adalah uap air yang terkumpul di udara karena penyinaran laut oleh matahari. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam dari definisi adalah definisi praktis. Definisi praktis ini adalah penjelasan tentang suatu hal yang ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana. Definisi praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu definisi operasional, definisi persuasif, dan definisi fungsional. Definisi operasional adalah penjelasan suatu istilah dengan menegakkan langkah-langkah pengujian khusus yang harus dilaksanakan atau dengan metode pengukuran, serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. Contohnya, magnet adalah logam yang dapat menarik gugusan besi. Kemudian yang kedua yaitu definisi persuasif, yaitu penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya, Lux adalah sabun yang dipakai oleh selebritis. Kemudian definisi fungsional, yaitu penjelasan sesuatu berdasarkan kegunaan atau tujuannya, seperti negara adalah suatu persekutuan besar dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan bersifat pragmatis atau berguna untuk umum. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Novita dan Gunawan. Dan definisi melanggar patokan ini disebut sekular, berputar atau tautologi atau taksilul hasil. Definisi tidak boleh menggunakan penjelasan yang justru membingungkan. Definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan itu, dan perbalikan ini merupakan tes yang paling baik untuk memeriksa tepat atau tidaknya sebuah definisi. Definisi tidak boleh memuat metafora atau kata-kata kiasan tanpa maksud yang jelas.